Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuki renungan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami datang dengan syukur dan dengan kerendahan hati. Kami rindu mendengarkan sapaan firman. Firman yang menolong kami untuk menjalani kehidupan kami. Kami sadar ya Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak mampu mengarungi kehidupan kami. Untuk itu, tolong kami melalui Roh Kudus-Mu agar supaya firman-Mu ini boleh menjadi firman yang hidup, yang kami pahami, dan yang juga sanggup kami lakukan di dalam kehidupan keseharian kami. Mampukan kami untuk menerima firman-Mu dan bertumbuh di dalam kehidupan keseharian kami. Serta mampukan juga hamba-Mu, Tuhan perlengkapi dan Tuhan sertai agar supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami. Kami bawa dan alaskan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bagian Alkitab yang menjadi dasar perenungan kita dari Kolose 3 ayat 1 sampai 17. Saya akan bacakan bagi kita. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus
diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seseorang yang memelihara 2 ekor anjing. Anjingnya itu dinamakan sesuai dengan namanya, yaitu si putih dan si hitam. Dan pemilik anjing ini suka sekali mengadu anjingnya dan mengadakan taruhan. Setiap kali dia mengadu anjingnya, dia selalu bisa menebak dengan tepat anjing mana yang akan menang. Apakah si putih ataukah si hitam? Orang-orang penasaran dan bertanya kepadanya, "Pak, kenapa Bapak bisa tahu yang mana yang akan memenangkannya?" Awalnya dia merahasiakannya, tapi satu ketika dia menceritakan rahasia itu kepada seseorang. Katanya, "Mengapa saya bisa tahu? Karena sebelum anjing saya itu saya lombakan, saya memberi makan lebih banyak kepada siapa anjing yang saya inginkan untuk menang. Siapa yang diberi makan lebih banyak, maka dialah yang akan memenangkan pertarungan tersebut." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti cerita ini, sebagai orang-orang percaya dalam hidup kita ini, ada 2 kekuatan yang bertolak belakang, yang terus bertarung. Yang pertama adalah kebaikan, hidup yang benar, dan yang kedua adalah hidup dalam dosa. Mana yang akan memenangkan pertarungan tersebut? Mana yang lebih menarik untuk diikuti? Kalau disuruh pilih, tentu kita akan memilih yang baik. Tapi kok seringkali bukan yang baik yang kita lakukan. Seringkali yang lebih menarik adalah yang tidak baik. Lebih baik mana? Bicara kebaikan orang atau kejelekannya? Kebaikan orang tentu saja. Tapi yang lebih menarik mana? Bicara kebaikan orang atau kejelekannya? Seringkali yang lebih menarik adalah kejelekan. Itulah sebabnya misalnya acara televisi yang berbicara tentang kejelekan, gosip, itu lebih disukai untuk ditonton daripada berita-berita yang baik. Ada istilah yang diberikan, bad news is a good news. Atau berita yang buruk adalah berita yang bagus atau menguntungkan karena banyak orang yang suka membaca atau menontonnya. Dunia lebih suka hal-hal yang buruk, tapi sebaliknya Tuhan identik dengan hal-hal yang baik atau benar. Itulah sebabnya dalam pembacaan kita kali ini, Rasul Paulus mengajak persekutuan jemaat Kolose untuk tidak mengarahkan diri kepada hal-hal yang sementara atau yang dapat binasa, melainkan kepada perkara yang di atas, yang sifatnya kekal, yang berhubungan dengan status rohani,
di mana ada Kristus dan Kristus adalah pusat dan penentu hidup. Pada saat pandangan mereka hanya tertuju kepada Yesus, maka status yang dikenakan kepada mereka adalah manusia yang baru. Yang dimaksud oleh Paulus adalah soal perilaku keseharian umat dengan pola lama yang harus dimatikan dan dibuang. Karena sebagai orang percaya yang percaya kepada kebangkitan Kristus, harusnya manusia lama kita itu tidak lagi menjadi bagian yang kita ikuti, tapi justru yang dilakukan adalah pola manusia baru, yaitu yang mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembut dan kesabaran, dan di atas semuanya itu yang mengenakan kasih. Hal terpenting dari semuanya adalah segala yang dikatakan, yang diperbuat hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jika kita melakukan di dalam nama Tuhan Yesus, maka segala sesuatu yang akan kita lakukan, segala sesuatu yang kita pikirkan adalah kebaikan semata. Saudara-saudara, berita dan nasihat Paulus untuk jemaat di Kolose sesungguhnya menyadarkan kita tentang status yang melekat pada diri kita. Tak kala kita menerima dan mengakui Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita. Status kita adalah status manusia baru. Dengan status ini, maka segala yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan adalah segala yang baik. Segala yang memuliakan Tuhan. Segala yang mendatangkan damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya secara praktis kita menjadi pribadi-pribadi. Bahkan kita menjadi gereja yang menjadi saluran berkat bagi sesama. Dalam situasi seperti saat ini, ada banyak hal baik yang bisa dilakukan, baik secara pribadi ataupun oleh gereja. Salah satunya memberi bantuan makanan di Jakarta dan beberapa daerah di sekitar. Saat ini sedang dilakukan pembatasan sosial berskala besar. Dan salah satu yang kena dampaknya adalah ojek online. Yang tidak bisa lagi sembarangan ya, atau tidak bisa lagi atau memiliki keterbatasan untuk mengangkut penumpang. Salah satu yang bisa dilakukan oleh orang-orang lain adalah memesan makanan. Dengan begitu, ojek online bisa tetap mendapatkan mata pencarian. Bahkan ada orang-orang yang memesan makanan melalui ojek online dan makanan itu tidak dimakan oleh mereka atau tidak diantar kepada yang memesan, tapi diberikan langsung kepada ojek online tersebut. Dalam situasi seperti ini juga dibutuhkan banyak darah melalui donor darah. Dan kita bisa melakukannya untuk menolong orang-orang lain. Kita juga bisa membantu petugas kesehatan melalui donasi alat pelindung diri. Kita juga bisa membantu di sekitar kita melalui masker, kain yang diberikan kepada mereka. Dan sebagai gereja yang saat ini sebagian besar tidak digunakan sebagai tempat beribadah.
di daerah-daerah di mana diperlukan tempat isolasi yang banyak, gereja-gereja juga bisa menjadikan ruangan gereja itu sebagai tempat isolasi. Dan ini juga yang menjadi himbauan dan didorong oleh PGI. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai atau untuk menunjukkan bahwa kita itu adalah manusia baru. Bukan lagi hal-hal yang negatif atau hal-hal yang buruk kepada sesama, tapi justru hal-hal baik yang kita lakukan. Di tengah berbagai situasi, tetap saja ada hal baik yang dapat kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan sebagai pertanyaan bagi kita, untuk menjadi renungan dan juga diskusi bagi kita. Ada 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, tanda yang paling nyata dalam hidup orang percaya adalah kasih. Namun banyak orang salah mengartikan kasih seolah-olah segalanya diperbolehkan karena rasa kasihan. Kasih adalah kebutuhan semua makhluk hidup. Dengan kasih, maka interaksi dan relasi menjadi hidup dan indah. Berbeda dengan kasihan yang hanya ada pada durasi tertentu dan berdampak pendek, belum tentu juga ada interaksi dan relasi yang hangat, karena tindakan kasihan sangat mungkin dikerjakan satu pihak saja. Menurut saudara, bentuk kasih seperti apa yang harus gereja wujudkan dalam sukacita Paskah ini, dalam merespon kebangkitan Kristus dan merespon apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Dan yang kedua, dunia masa kini dikatakan adalah dunia yang kurang kasih sayang. Seperti apakah kasih yang didamba oleh dunia itu? Apa tantangan saudara saat rindu menyatakan kasih kepada sesama? Dan bagaimana mewujud nyatakannya? Tuhan memberkati kita. Amin.